Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita akan membahas ini surat Al-Furqan ayat 63, kita mulai sampai 65 nanti. Dan Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, bahwa kalau kita mengkaji satu ayat sesuai dengan topik kajian ayat itu dalam kajian keilmuan disebut dengan kajian tematik. Jadi kita sekarang itu membahas ayat berdasarkan tema. Dan tema ayat yang akan saya bahas ini nanti itu adalah hamba Allah yang terkasih dan terselamatkan. Jadi Allah itu memiliki hamba yang sangat dikasihinya dan hamba yang akan diselamatkannya fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Nah, kita tentu ingin tahu bagaimana ciri hamba yang terkasih yang terselamatkan oleh Allah tersebut, yang Allah akan mengasihi kita dengan cinta kasihnya dan menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini. Nah, saya akan baca dulu ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa kata Allah? Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Tema pada ayat 63 ini ada 2 poin. Yang pertama adalah Allah menunjukkan kepada kita hamba yang terkasih itu cirinya kalau ia berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Maksudnya apa? Kalau kita berada dimanapun kita berada, di kampung kita, di kelompok kita, di jamaah kita, di masyarakat kita itu adalah orang-orang yang rendah hati, bukan orang yang tinggi hati. Kalau orang tinggi hati biasanya jalannya itu mendongak apa menunduk, Bapak Ibu? Mendongak. Itu orang tinggi hati, sombong. Kenapa? Ngelihatnya itu ke atas. Ya. Karena orang-orang yang seperti itu merasa dirinya besar. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya takabbur. Manusia nggak boleh menjadi orang yang mutakabbir, orang yang membesarkan diri. Makanya mutakabbir itu bukan sifat manusia, tapi sifat Allah. Kalau selain Allah yang punya sifat takabur itu siapa selain manusia? Iblis, laknatullah. Suruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia melihat dirinya lebih besar, lebih agung dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, sementara iblis diciptakan dari api yang menyala-nyala. Api tanah itu di atas apa di bawah, Bapak Ibu? Di bawah. Otomatis derajatnya di kaki, rendah. Sementara iblis merasa dirinya lebih mulia karena ia diciptakan dari api yang bisa membakar, bisa menghanguskan, bisa menjadikan abu. Makanya dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika diperintahkan oleh Allah. Sifat iblis ini adalah sifat takabur. Tidak boleh kita pilih. Tetapi sifat yang sebaiknya kita lakukan itu adalah hauna, rendah hati. Ada orang pintar, tidak merasa dirinya pintar, dia merasa dirinya kurang ada ilmunya. Dia tidak menyombongkan kepintarannya. Ada orang kaya, dia tidak menyombongkan kekayaannya. Apalah harta saya ini cuma titipan Gusti Allah gitu. Tidak saya bawa mati gitu kan.
mobil kita banyak, rumah kita banyak, gedongan semua. Apakah kita bawa ke dalam kubur kita? Tidak. Gigi kita aja Bapak Ibu, bagi yang masang gigi emas, itu kalau nanti meninggal, lalu nanti setelah sebelum dikuburkan itu dilepas betul. Dilepas itu Bapak Ibu. Padahal cuma gigi emas yang menempel. Kenapa? Karena gigi emas itu bentuk dari harta dunia. Tidak boleh kita bawa. Dilepas itu. Ya. Ketika kita misalnya memakai kain kafan, nanti kita ini kan calon-calon orang pemakai kain kafan kan kita ini. Ya, cuma nggak tahu kapan antrian kita, gitu. Jangan minta duluan gitu Bapak Ibu, gitu. Nggak tahu kita ini camat semua ini, Bu Camat dan Pak Camat, calon mati gitu loh. Boleh nggak kain kafan kita itu ada saknya? Nggak ada kan? Nggak ada kain kafan itu bersaku. Maka itu disimbolkan dengan pakaian ihram kita itu Bapak Ibu. Nggak ada pakaian ihramnya bapak-bapak itu yang ada sakunya gitu loh. Ya, itu sudah disimbolkan kita itu. Warnanya pun putih layaknya kain kafan. Lalu apa yang kita sombongkan sebagai manusia? Nah, tetapi ternyata sebagian dari manusia itu menyombongkan dirinya. Sombong dia karena kepintarannya, sombong karena jabatannya, sombong karena pangkatnya, sombong karena gelar sarjananya, sombong karena kedudukannya. Dapat undangan manten, ya, terus namanya nggak disebut gelarnya, nggak disebut hajinya dan hajanya, nesu gitu. Nggak ngerti boh, saya ini sudah haji loh, mestinya di depan nama saya harus ada hanya gitu. Saya ini sarjana loh, ada mestinya ini di depan nama saya ini gelar sarjananya. Lama loh saya mencari gelar sarjana. Itu sebenarnya bentuk dari kesombongan. Kan bisa jadi orang yang menulis itu tidak tahu. Ya, makanya sering kita lihat di undangan itu, mohon maaf bila ada kesalahan penulisan nama atau gelar. Tapi bagi orang-orang tertentu, gelar itu bagi dia sesuatu yang penting banget, sehingga kalau tidak ada nesu. Ada juga orang merasa dirinya terhormat, lalu dia ikut dalam sebuah acara diundang, duduknya di belakang, nggak terima. Saya ini orang mulia, saya ini orang hebat, saya ini orang terkenal. Mestinya saya disemanggake duduk di depan. Kok nggak disuruh duduk di depan? Malah dibiarkan saya duduk di belakang. Wis tak mulih gue. Nah ini nih, nauzubillahi min dzalik. Kita rendah hati saja. Makanya Bapak Ibu, kita itu tidak perlu kita meninggikan hati kita. Tidak perlu kita membesarkan diri kita. Biarkan orang yang tahu sendiri tanpa kita membesarkan diri kita. Ya kadang-kadang kita di kampung kita, oh kalau saya nggak ngimami masjid itu, oh nggak ada imam di sana itu. Kalau nggak saya ngazan, nggak ada orang yang ngazan di sana. Kalau nggak saya ngajak, nggak ada. Jadi kita selalu menyebut kehebatan kita, menyebut peran kita, menyebut betapa kita itu tingginya hati kita itu saat kita mengatakan orang tanpa kita itu tidak bisa. Nah, jadi dalam kehidupan mari kita biasakan hidup kita itu hauna, rendah hati tanpa harus meninggikan hati. Nah, lalu pada ayat yang kedua ini, ayat 63 ini disebutkan poin keduanya, apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salah. Maksudnya begini, Bapak. Kadang orang-orang yang rendah hati itu, orang-orang yang selalu berbuat baik itu, biasanya dalam kehidupan kita itu kita sok diguyoni orang, sok dicandai orang, dan sok kadang dihina orang. Mau kemana Pak? Mau ke masjid? Allah, sok alim, sok soleh, gitu loh. Mau kemana Bu? Mau ke masjid. Allah menunjukkan kalau dirinya saja yang bisa ke masjid, orang lain tidak. Mau kemana Pak? Saya mau mencari hewan kurban untuk kurban tahun ini. Orang tuh selalu mencari celah untuk merendahkan kita. Emang dia aja Pak yang bisa kurban?
Emang dia saja po yang ke masjid. Padahal orang tuh nggak punya perasaan apa-apa. Tapi perasaan orang yang berkata seperti itu pengennya itu mengolok-olok seperti itu. Ya. Kadang Bapak Ibu, tetangga kita misal, bukan kita yang ada di sini ya. Tetangga beli mobilnya baru gitu kan. Terus dia pas bawa mobil lewat depan rumah kita, nyapa kita. Tapi karena dasar orangnya itu bersuuzon, Allah mobil kayak ngono, dada gitu kan. Mendadak nyapa-nyapa gaya. Emang aku nggak bisa beli apa? Padahal orang tuh nggak berpikir begitu. Tetapi kadang kita terbiasa, ya, sehingga kita menghina mobil lelek kayak ngono jeung gaya. Ini yang tidak perlu kita lakukan. Dan ketika misalnya kita melakukan hal itu, ya, kita misalnya memiliki sesuatu yang baru, memiliki sesuatu yang orang lain belum punya, lalu kita dengar orang menghina kita, kok gaya sekali tuh punya mobil, terima kasih, gitu saja, ya, atas ucapan selamatnya. Kita tidak perlu kita berpikiran suudzon, gitu, tidak perlu kita berburuk sangka. Kalau ada misalnya orang menyapa kita misalnya, sudah haji Pak? Sudah gitu kan. Kapan? Sudah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu misal. Oh wis suwe Pak. Sekarang itu haji itu udah nggak sama dengan yang dulu itu, pelaksanaannya sudah sangat canggih, sangat modern. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Jangan kita balas, mending saya sudah haji, sampean aja belum pernah haji gitu kan. Itu namanya kita tidak mengucapkan salam. Salam di sini maksudnya itu kita berkata yang baik, yang menyejukkan, yang menyelamatkan, yang menenangkan. Salam itu artinya kan selamat sebenarnya kan. Sehingga ketika ada orang yang berkata tidak baik kepada kita, nggak perlu kita lawan, nggak perlu kita frontal, nggak perlu kita balas pula dengan sengit. Karena di dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, tidak semua orang senang sama kita. Ada yang senang dengan kita, ada yang tidak senang. Itu biasa. Kita bersedekah, ada saja orang yang bilang, oh pamer gitu kan. Kita nggak pernah bersedekah dilihat orang, nggak pernah sedekah gitu kan. Senangnya cuma ngomongin orang gitu. Kita biasanya mengalami hal-hal yang seperti itu. Padahal yang namanya kita saat bersedekah, berinfak dan memberikan sesuatu, kita kan nggak perlu pamer. Apa Bapak Ibu harus pamer? Oh saya nyumbang segini, lalu kok dicatat, lalu dibilangkan di masjid, kan enggak juga. Kalaupun ada, paling ada catatan di masjid, infak Bapak ini, infak Ibu ini. Tapi enggak ada maksud kita untuk pamer dengan semua itu. Makanya berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang merendahkan kita saat kita sudah berperilaku rendah hati, lalu dia mengolok-olok kita, berdasarkan ayat ini, itu adalah orang bodoh. Kenapa dikatakan orang bodoh? Karena ayat ini yang mengatakan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dan kata-kata menghina, mereka menjawab dengan salam. Jadi kalau kita dinyek orang, ya, kita dihina orang-orang, tidak usah dibalas, ya, kita tetap dengan mengucapkan kata selamat. Jadi keburukan yang dilakukan oleh orang kepada kita, balaslah senantiasa dengan kebaikan. Itu poin yang kedua dari ayat tersebut. Lalu yang ayat ke-64, Allah katakan walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Apa kata Allah? Dan orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, ini orang-orang yang terkasih itu Bapak Ibu banyak biasa mendirikan sholat malam. Sholat malam yang afdol itu adalah sepertiga malam. Sepertiga malam itu menjelang waktu subuh, mulai dari pukul 1 dini hari. Kan ada juga ya yang mengatakan, kalau saya pengen sholat tahajud itu kapan toh? Apakah harus tidur dulu? Sholat tahajud itu tidak mesti harus tidur Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sholat tahajud itu berdasarkan pemahaman kita dalam agama itu
Setelah waktu isya sampai nanti subuh, kita boleh melaksanakan sholat tahajud. Kita saat menunaikan ibadah sholat tahajud itu, kita misalnya khawatir tidak bangun tengah malam misalnya. Ya, kalau kita mau sholat tahajud pukul 10 sebelum tidur, itu boleh. Ya, cuma afdolnya memang sholat tahajud itu adalah sepertiga malam. Kenapa afdol? Karena saat kita mendirikan sholat tahajud itu sepertiga malam itu orang semua sudah tidur atau belum Bapak Ibu? Sudah pada tidur ya. Jadi kalau ibarat kita berdoa, kita meminta kepada Allah tuh antriannya itu tidak panjang. Kenapa antriannya nggak panjang? Orang pada sare semua gitu. Orang pada tidur. Ibarat telepon juga, telepon yang digunakan saat itu menghubungi Allah sedikit yang menggunakannya. Karena sisanya itu adalah orang-orang yang iktikaf di kasur. Gitu. Nah, sementara kita bangun di saat orang tidur gitu. Maka kalau kita membiasakan sholat malam itu ya, itu adalah kebiasaan yang baik untuk kita lakukan. Orang-orang yang sholat malam, sholat tahajud itu beda dengan kita melaksanakan sholat sunnah selain sholat tahajud. Bapak Ibu misalnya melaksanakan sholat duha, itu biasa rame seperti ini. Ini kan waktu sholat duha ya. Bapak Ibu melaksanakan sholat sunnah rawatib misalnya, qabliyah atau ba'diyah, ya, itu ya biasa orang semua melakukannya. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat malam, itu syahdu, hening, kekhusyuannya itu beda gitu. Maka banyak kadang-kadang orang yang cerita pengalaman spiritual dan mungkin Bapak Ibu mengalami, banyak orang-orang yang menangis, ya, terseduh saat berdoa, saat dia habis menunaikan sholat tahajud. Karena suasana yang syahdu, yang sepi, yang tenang, lalu kita berdoa kepada Allah, mintalah apa yang kita pinta. Itu suasana hati kita berbeda tenangnya dengan sholat, bukan sholat tahajud di sepertiga malam. Makanya gunakan channel sholat tahajud sepertiga malam itu, gunakan saluran sepertiga malam itu untuk memohon, meminta kepada Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang yang bisa melakukan sholat tahajud. Nggih mboten? Kalau rame sholat tahajud itu mungkin tetap rame, rumah-rumah kedengaran orang ambil wudhu, lampu nyala. Enggak Bapak Ibu, jarang orang yang melakukannya itu. Karena berat. Apalagi kalau kadang-kadang kita bangun tengah malam itu hanya untuk apa? Pipis gitu kan. Habis pipis, tidur lagi. Ada juga saya punya kawan itu. Aku ki sholat tahajud ki abot. Kenapa abot? Padahal saya tuh bangun loh jam 1, jam 2, tapi tidak saya lakukan. Kenapa? Karena kalau saya berwudu katanya, terus tidur lagi, tidak bisa tidur katanya. Itu alasan yang dibuat-buat menurut saya. Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan sholat tahajud misalnya 5 menit atau 10 menit, ya jangan langsung tidur habis sholat itu. Ngajilah raketang 10 menit, 15 menit. Kalau kita habis ngaji itu, mata itu kita akan terkantuk dengan sendiri. Ya, kalau kita ingin lanjutkan tidur silakan. Tapi kalau misalnya kita setengah 4, wah ini udah tanggung, ini saya tanggung subuh, nggak usah tidur, lebih baik lagi. Tapi kalau kita sholat jam 1 terus mau tidur lagi itu enggak apa-apa. Karena tidur yang baik itu memang harus kita lakukan. Menurut dokter kan 4-5 jam itu adalah kualitas tidur yang baik gitu. Tapi kalau 8 jam, 10 jam itu tidurnya bayi. Kalau kita sudah tidak seperti itu, umur 40 ke atas itu ya 5-6 jam itu sudah cukup. Kalau Bapak Ibu kita misalnya tidur pukul 9, lalu kita bangun pukul 2, itu kan 5 jam. Sudah cukup itu. Ya. Sudah ideal menurut teori kesehatannya. Makanya kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang terkasih, ambil hikmah ini. Biasakan kita melaksanakan sholat tahajud. Tapi Bapak Ibu, catatan saya, tolong kalau habis kita melaksanakan ibadah tahajud itu, kita tidak boleh ria.
Ya sering kadang malam-malam, kadang kan habis belajar atau apa itu buka WA, baca teman-teman bikin status. Betul Bu, alhamdulillah sudah melaksanakan sholat tahajud. Monggo lur tangyo tiru aku gitu. Jadi kan pamer jadinya ibu ya, enggak usah pamer. Apalagi kalau ada fotonya, udah tambah caption, ada foto lagi gitu kan. Ngopo dadak kita di foto kita sholat. Mau Gusti Allah nggak ngerti. Nah tujuannya akhirnya apa? Ria. Nah itu harus bilang tadi. Lakukan ibadah-ibadah itu lillahi ta'ala. Nggak usah kita pamer kepada orang lain. Apakah kita puasa Senin Kemis kah itu, kita sholat tahajud kah itu, kita kurban kah itu. Kadang ya saya baca lihat tuh status. Alhamdulillah tahun ini bisa kurban gitu kan. Menurut saya nggak perlu distatuskan juga lagi ya. Bikin di Facebook, di WA, di Twitter, di Instagram, semua dimasukin. Tapi menurut saya hanya 1-2 orang yang seperti itu ya. Tapi kalau kita saya kira nggak perlu. Biar Gusti Allah yang tahu apa yang kita lakukan. Kenapa? Yang kita lakukan itu murni lillahi ta'ala. Tuh Ibu yang ketiga, hamba Allah yang terkasih dan terselamatkan. Yang berikutnya adalah walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Apa kata Allah? Hamba Allah yang terkasih dan terselamatkan itu adalah orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu kekal. Bapak Ibu, jangan kita itu lupa berdoa, jauhkan dari azab api neraka. Apa itu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa itu jangan lupa itu Bapak Ibu. Kenapa? Itu ciri hamba Allah yang terkasih. Kita tuh selalu berdoa agar kita waqina adzabannar, jauhkanlah kami Allah dari azab api neraka. Api yang ada di bumi ini, di dunia yang kita pakai sekarang itu adalah api neraka yang sudah dibakar 1000 kali konon katanya. Panasnya api neraka itu seperti apa, Bapak Ibu? Oh sudah dicuci 1000, ya sudah dipotong-potong jadi kecil panasnya gitu loh. Maka panas api neraka itu kita nggak bisa bayangkan. Wong api di dunia aja panasnya seperti itu, apalagi apinya neraka. Maka kalau kita ingin dijauhkan dari api neraka itu, lakukan doa itu dan lakukan amalan-amalan agar kita terjauhkan dari api neraka. Ini anak-anak muda sekarang kadang-kadang bikin status itu, kadang saya dengar, saya baca mahasiswa saya gitu itu. Aku nggak ketemu artis Korea di dunia gira apa-apa, besok bisa ketemu di neraka. Iya kan? Saya nggak ketemu dengan idola saya di dunia nggak apa-apa, nanti saya bisa ketemu di neraka. Istighfar saya bilang. Kalau ada musuh saya itu di Facebook saya komen kayak gitu itu. Walaupun mungkin tujuannya canda ya. Kan wah susah beli tiket, karena anak muda sekarang kan idolanya kan Korea tuh Bapak Ibu ya. Nah kalau kita itu orang-orang yang beragama, kita insya Allah nggak akan ada stresnya. Kenapa? Karena kita punya Gusti Allah. Dan surah Al-Ikhlas kan jelas itu. Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Bapak Ibu, kita ditinggalkan oleh anak-anak kita, pergi dibawa oleh suaminya, atau dia pergi membawa istrinya, kita tinggal. Kita punya uang banyak, dibelanjakan uang itu habis, kita tinggal sendiri. Kita misalnya punya keluarga rame, tadinya besar oleh kita, akhirnya merantau ke sana, merantau ke situ, akhirnya tinggal sedikit, ditinggalkan kita. Kita bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, baik ditinggalkan tempat maupun ditinggalkan alam, yang meninggalkan kita duluan menuju alam barzakh. Tetapi Gusti Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang pasti. Maka kalau kita ada masalah, kita ada problem dalam hidup kita, jangan lupakan Gusti Allah. Kadang-kadang kita sedih kehilangan anak, sedih kehilangan uang, sedih kehilangan waktu. Tidak masalah itu sungguhnya. Tapi yang perlu kita takut dan sedihkan adalah ketika kita kehilangan Allah. Dan kalau orang kehilangan Allah itu berarti dia sudah jauh dari Gusti Allah. Nah, ini poinnya. Jadi ayat ini
Mari kita itu membiasakan diri untuk selalu berdoa agar kita dijauhkan dari azab neraka. Neraka itu adalah gambaran dari balasan yang sangat pedih. Azabnya bukan azab biasa, tapi Al-Quran menyebutnya dengan istilah azabun alim. Azabun alim artinya adalah azab yang sangat pedih. Sehingga azabnya itu pedih, jangan sampai kita masuk ke neraka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saya sangat respect apa yang pernah dilakukan oleh petinju yang Bapak Ibu sudah kenal itu ya, Muhammad Ali ya. Yang kemana-mana itu dia membawa korek api ya, membawa Zippo gitu. Apakah karena Muhammad Ali merokok? Tidak. Tapi Muhammad Ali menggunakan korek api ketika ia akan melakukan sebuah kesalahan, apakah itu berbohong, apakah dia emosi melihat orang, apakah ia berkata-kata kotor, dia langsung menyalakan koreknya dan dia taruh korek yang nyala itu di jarinya. Ternyata panas. Itu hanya panas korek api, kata Muhammad Ali. Apalagi panasnya api neraka. Itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua pada kesempatan ini.